Selamat siang semuanya. Di sini kami ingin presentasikan hasil diskusi kami. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Tegar Sanjaya dengan NPM 25010072. Lalu dilanjut dengan saya Aisyah Humayrasyani dengan NPM 250099. Saya Kandani Pratiwidahi dengan NPM 25010111. Dengan saya Rauda Durjana dengan NPM 25010107. Oke, di sini kami akan mengangkat masalah terkait produk Pinkflash. Apa itu kasus Pinkflash? Kasus Pinkflash adalah insiden yang menghebohkan dunia kecantikan Indonesia pada akhir tahun 2025. Beberapa produk kosmetik dari merek Pinkflash, khususnya eyeshadow dari seri 3 Pan PFE33, dinyatakan berbahaya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI karena mengandung bahan kimia terlarang. Dua produk yang terlibat dalam temuan BPOM yaitu Pinkflash 3 Pan Eyeshadow PFE33 BR02 mengandung asid orange 7. Pinkflash 3 Pan Eyeshadow PFE33 BR04 mengandung merah C10. Kedua bahan tersebut tergolong zat pewarna berbahaya yang dapat menyebabkan iritasi, gangguan organ hingga risiko kanker. Di sini saya akan menjelaskan kronologi kasus Pinkflash atau rumusan masalahnya. Nah, awal mula kasus ini berawal dari laporan konsumen di media sosial yang mengumumkan gejala seperti gatal dan perih di kelopak mata, bengkak atau muncul benjolan kecil. Nah, beberapa kasus ekstrim sampai harus menjalani operasi insisi atau sayatan kecil di bagian mata. Menanggapi laporan tersebut, BPOM melakukan uji laboratorium terhadap beberapa sampel produk yang menemukan kandungan bahan pewarna terlarang. Akhirnya pada November 2025, BPOM resmi menarik izin edar dan distribusi produk eyeshadow Pinkflash yang terlibat dalam kasus tersebut. Lalu, melalui pemeriksaan pada tahap pembelian bahan baku, proses produksi serta pengujian produk jadi, disimpulkan bahwa produk Pinkflash PFE23 BRO2 atau BRO04 yang diproduksi sebelum 31 Desember 2024 kemungkinan mengandung restricted pigments gunanya. Nah, itu tersebut bukan ditambahkan secara sengaja dalam formulasi produk, namun disebabkan oleh salah satu batch bahan baku pigmen yang disuplai oleh pemasok pada tahun 2023 memiliki kemurnian yang rendah, sehingga mengandung impuritas berupa liquid pigments. Saya akan jelaskan bagaimana soal pemimpin itu. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan sebelumnya. Itu gaya komunikasi dari pemimpin atau owner Pinkflash, yaitu klarifikasi dari pemimpin kepada pelanggan setia Pinkflash menyatakan sehubungan dengan keputusan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia atau BPOM RI mengenai pencabutan izin edar serta perintah penarikan dan pemusnahan terhadap produk Pinkflash 3 Pan Eyeshadow PFE23 BRO02 dan Pinkflash 3 Pan Eyeshadow PFE23 BRO04. Kami dari Pinkflash. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Kak Karyani tadi. Di sini saya akan melanjutkan tentang dampak kasus Pinkflash bagi konsumen dan industri. Nah, dampak pada konsumen, beberapa pengguna mengalami iritasi serius pada mata hingga membutuhkan penanganan medis. Keluhan yang dialami menimbulkan trauma dan kerugian finansial akibat biaya pengobatan. Konsumen menjadi lebih waspada terhadap produk kosmetik lokal maupun impor. Nah, dilanjutkan lalu. Baik, selanjutnya adalah dampak kasus Pinkflash bagi konsumen dan industri. Pertama, dampak pada konsumen. Beberapa pengguna mengalami iritasi serius pada mata hingga membutuhkan penanganan medis. Keluhan yang dialami menimbulkan trauma dan kerugian finansial akibat biaya pengobatan.
konsumen menjadi lebih waspada terhadap produk kosmetik maupun lokal. Kedua yaitu dampak pada industri. Kasus ini mengguncang reputasi Pink Flash dan menjadi pelajaran penting bagi merek lain. Brand kosmetik di Indonesia kini dituntut lebih ketat dalam quality control dan transparansi bahan. BPOM meningkatkan pengawasan dan inspeksi berkala terhadap produk kosmetik yang beredar di e-commerce. Baik, saya lanjutkan lagi. Baiklah, akan dilanjutkan oleh saya. Mengapa produk Pink Flash dinyatakan berbahaya? Menurut laporan resmi BPOM, acid 7 dan merah 10 adalah pewarna sintesis yang dilarang dalam kosmetik karena dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan mata, menimbulkan reaksi alergi pada sebagian orang, bersifat karsinogenik, atau dapat memicu kanker jika digunakan jangka panjang. Dalam kasus Pink Flash, bahan-bahan ini kemungkinan digunakan untuk memperkuat warna eyeshadow agar lebih mencolok, namun melanggar aturan kosmetik. Masalah selanjutnya, pelajaran untuk konsumen dan produsen. Bagi konsumen, cek izin BPOM sebelum membeli kosmetik atau melalui situs resmi cek bpom.com.go.id. Hindari produk dengan harga terlalu murah dan warna sangat mencolok. Jika muncul gejala iritasi, segera hentikan pemakaian dan konsultasikan ke dokter kulit atau mata. Bagi produsen, pastikan semua bahan baku dan mitra manufaktur sesuai standar BPOM. Lakukan uji laboratorium internal sebelum distribusi produk ke pasaran. Jaga transparansi dan kepercayaan konsumen melalui informasi yang jelas di label dan media sosial. Untuk masalah terkait, saya memiliki tanggapan tersendiri, yaitu menurut saya tentang perusahaan tersebut untuk dapat lebih improvisasi terkait risiko yang mungkin sering ditimbulkan. Dan tanggapan dari Roberto. Tanggapan dari saya, menurut saya dari kejadian itu dapat menimbulkan dampak bagi orang sekitar. Untuk selanjutnya lebih berhati-hati lagi. Saya suka dengan pemimpinnya yang cepat mengakui bahwa memang ada ketidaksengajaan bahan yang masuk ke dalam produk tersebut. Tanggapan saya adalah dari kejadian tersebut, saya melihat ada pelajaran penting tentang kewaspadaan dan tanggung jawab bersama. Saya sangat menghargai dan saya harap kedepannya semoga tindakan pencegahan lebih diperketat agar kejadian serupa tidak terulang dan semua pihak merasa lebih aman. Selanjutnya akan dilanjutkan ke Kak Karyani. Udah. Baik, di sini saya akan memberikan tanggapan saya. Tanggapan saya itu, menurut saya respon pemimpin atau owner dari Pink Flash ini perlu diberi apresiasi karena ia langsung memberikan klarifikasi dan tanggapan terhadap produk Pink Flash-nya yang mengandung bahan kimia berbahaya. Dan kita juga perlu mendukung langkah cepat. Baik, selanjutnya adalah tanggapan saya. Menurut saya respon pemimpin atau owner dari Pink Flash ini perlu diberi apresiasi karena ia langsung memberikan klarifikasi dan tanggapan terhadap produk Pink Flash yang mengandung bahan kimia berbahaya. Dan kita juga perlu mendukung langkah cepat dari Pink Flash dalam penanganan pasca keputusan BPOM terhadap produk Pink Flash. Sekian presentasi dan diskusi dari kami. Saya selaku ketua ingin pamit undur diri. Mohon maaf atas silakan katanya. Selamat siang dan terima kasih. Kamu buat aja di sebelah itu gimana. Bye-bye.